Disrespect your surroundings. Jadi saya mengambil tema isu global pandemi COVID-19 sebagai isu keamanan internasional dalam pendekatan feminisme hubungan internasional. Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi awal tahun 2020 di Wuhan, Tiongkok, telah menjadi isu dan permasalahan yang penting bagi dunia. COVID-19 sendiri yang lebih dikenal dengan virus corona kini menjadi ancaman yang serius bagi keamanan global. Sebagian besar negara-negara di dunia memberikan perhatian khusus untuk menangani penyebaran virus tersebut yang telah merenggut korban nyawa manusia serta menjadi ancaman serius bagi keamanan negara maupun setiap individu. Dalam bagian awal akan saya sampaikan tentang kajian keamanan internasional dalam hubungan internasional dan pandemi COVID-19 menjadi isu keamanan internasional. Dalam dinamika politik internasional, mustahil untuk tidak memasukkan isu keamanan internasional sebagai salah satu bagian penting untuk dikaji dan dipahami. Hal tersebut dapat kita lihat dari fenomena setiap hari yang ada di dunia. Di belahan dunia ini salah satunya lewat pemberitaan, baik dari surat kabar, televisi, kita bisa mendapatkan informasi orang-orang yang telah kehilangan nyawa akibat kelaparan, disiksa, diperkosa, bahkan kehilangan akses pendidikan dari pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan keamanan. Coronavirus atau COVID-19 muncul dari Wuhan, China di akhir tahun 2019 dan meluas ke seluruh penjuru dunia. Hal ini menunjukkan kerentanan global serta pentingnya keamanan kesehatan global sebagai gambaran kebijakan politik dalam pandemi dan kesiapan menuju endemi dalam arti hidup bersama virus ini yang tidak mungkin hilang menurut sumber para ahli kesehatan dunia. Menurut data yang disampaikan peneliti dari Universitas Johns Hopkins tahun 2020, ada lebih dari 95 juta kasus COVID-19 secara global. Indeks kesehatan keamanan global tahun 2020 mencantumkan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Inggris sebagai negara yang paling siap untuk mengolah krisis kesehatan masyarakat yang besar. Menurut WHO, keamanan kesehatan global telah menjadi kerangka dominan dalam kebijakan kesehatan global. COVID-19 atau virus corona merujuk dari pengertian tersebut telah menjadi isu keamanan global karena COVID telah menjadi penyakit menular yang menyebabkan ketakutan dan tingkat gangguan sosial yang tinggi serta menjadi beban ekonomi, sosial, dan politik bagi masyarakat dan negara. Demikian pula dengan pendekatan feminis yang tidak menghindar dari peran negara yang sangat penting. Akan tetapi, pendekatan menekankan pada peran gender dalam kajian keamanan internasional juga tidak kalah pentingnya. Setiap perspektif feminis menarik perhatian kita dengan cara berpikir yang berbeda tentang gender, cara mengkonseptualisasi yang berbeda sifat gender dari keamanan internasional, dan cara menanggapi yang berbeda terhadap masalah politik global. Terdapat beberapa varian perspektif feminisme. Berikut beberapa varian feminisme. Pertama, ada feminisme liberal. Dalam pandangannya, varian ini berfokus pada pertanyaan tentang keterwakilan perempuan dalam ruang publik. Kelompok pendekatan ini berusaha untuk mengumpulkan informasi empiris tentang peran perempuan. Apakah perempuan hadir sebagai pengambil keputusan di bidang keamanan internasional? Jika tidak, mengapa tidak? Apakah mereka hadir dalam militer nasional? Kapan mereka hadir? Apa dampak dari kehadiran mereka? Dan jika mereka tidak hadir, apa hambatan partisipasi mereka? Banyak feminis liberal berfokus pada cara-cara di mana di dalam pemerintah dan lembaga-lembaga internasional wanita tetap sangat kurang terwakili. Di mana perempuan hadir, mereka sebagian besar masih ditunjukkan sebagai pendukung. Yang kedua, ada feminisme radikal. Berbeda dengan liberal, radikal pada feminisme radikal, perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah sangat berbeda satu sama lain dan pada dasarnya sangat mirip satu sama lain.
Entah sebagai hasil biologi atau sosialisasi, feminisme radikal cenderung setuju bahwa laki-laki sebagai kelompok yang kurang mampu mengekspresikan emosi, lebih agresif, dan lebih kompetitif, sementara perempuan sebagai kelompok yang lebih mengasuh, lebih holistik, dan kurang nyata. Dalam wabah COVID-19, kelompok perempuan dalam pandangan feminisme merupakan kelompok yang paling dahsyat terkena dampaknya. Pertama, perempuan berada di garis depan krisis, mewakili 70% dari tenaga kesehatan dalam sektor perawatan. Ini berarti bahwa wanita terpapar lebih besar risiko infeksi, karena mereka melakukan kontak dekat dengan pasien setiap hari dengan pasien COVID-19. Terlebih lagi, peran yang mereka lakukan ini telah meningkatkan tenaga kerja dengan petugas kesehatan yang bekerja sepanjang hari dan meningkatkan rotasi di ruang gawat darurat dan ruang COVID-19. Demikianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.